ingin mengetahui nih bagaimana dulu adanya Masjid Al-Barkah ini, bagaimana nih ceritanya? Apakah sudah ada sebelum penjajahan misalkan, atau berdiri kira-kira tahun berapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Bertemu lagi bersama saya Taufik. Di sini kita akan melanjutkan acara ngosan, yaitu ngobrol santai. Pada kesempatan kali ini saya bersama salah satu tokoh dari Masjid Uhun di Ciptaharja, yaitu Masjid Al-Barkah. Sebelum itu kita perkenalan dulu sama salah satu tokoh kita, yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Agus Muhyiddin. Dengan Bapak Agus Muhyiddin. Nah, beliau itu merupakan salah satu kasepuhan ya di Ciptaharja, khususnya di wilayah DKM Masjid Al-Barkah. Nanti kita akan berbincang-bincang ya Pak, boleh ya Pak? Insyaallah. Berbincang-bincang mengenai ya sejarah gitu, terus perkembangannya Al-Barkah itu seperti apa. Terus ya nanti ada sedikit tips atau trik atau motivasi dari sepuh kita ini mengenai apa sih generasi anak muda ini agar mau ke masjid, Pak. Nah, itu yang mungkin Pak. Nah, baiklah, kita langsung mulai saja, Pak. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sendiri bernama Agus Muhyiddin. Lahir tahun 60, sudah tua. Tua sudah. Pengalamannya juga udah banyak. Nah, kalau pengalaman mungkin belum juga gitu ya. Ya. Nah, Bapak sebetulnya bukan kesepuhan lah, ya, karena masih ada yang disepuhkan lagi. Mungkin ini Kang Taufik ini, Taufik ya? Ya, Taufik ini ya secara kebetulan mungkin, ya sebetulnya tidak ada kebetulan ya di dunia ini, semuanya sekarang Allah mempertemukan dengan Kang Taufik untuk membicarakan, ngomong santai masalah Masjid Al-Barkah. Insya Allah seandainya itu yang Bapak ingat, mungkin kebenarannya tidak begitu 100%, itu mohon maaf dari kasus-kasus Al-Barkah yang masih ada, yang mungkin sudah menyebar di pelosok lain di Indonesia ini. Itu mungkin Kang Taufik. Sedikit nih Pak, kami ingin dengar nih, Bapak tuh asli Ciptaharja atau bukan? Asli Ciptaharja. Asli Ciptaharja ya. Bapak tinggal di Ciptaharja dari mulai tahun 60. 13 Maret tahun 60 mulai tinggal di Ciptaharja. Tadinya pindah dari perantauan tua. Dari Bali, dari Bali 9 bulan. Nah, udah ada di Ciptaharja. Ya, udah lama ternyata ya. Mengenai ini Pak, latar belakang pendidikan mungkin bisa cerita sedikit gitu. Dari sekolah di mana gitu. Ya, pendidikan sebenarnya malu juga, karena pendidikan itu harusnya berbanding lurus dengan akhlak gitu kan. Itu yang ditakutkan, makanya Bapak tidak, ya karena ini keterpaksaan. Apa lulusan dari IKIP Bandung tahun 82. Saya belum lahir, Bapak udah lulus. 82 itu karena ada tugas
dipercaya oleh pemerintah ya, ke jauh sekali ke daerah Serang, Banten. 7 tahun ya, karena hal lain akhirnya dipindah lagi ke kampung halaman, ke Ciptaan ya, ke ceritanya. Kalau di Cipta aja di mana Pak? Jadi ngajar dari mulai 82 pernah ngajar dulu sini dulu di SMP 1 Cipasat, Sampai satu setengah. pindah dari sana 789 masuk lagi ke SMP 1 Cipasat. Kalau dulu mah mungkin desanya juga belum ada ya Cipta ya Pak ya? Belum ada, yang ada Belum ada. Cipatat. Masih Cipata. Cipatat termasuk Sarimukti. Cipatat juga termasuk sebagai Cipatat, juga masih Cipatat. Masih Cipata. Kalau Cipta aja baru. Baru itu Al-Barkah itu maksudnya emang dulu itu RW 4, masih RW 4 tapi RW udah 4 tapi desa Cipatat. Cipata. Oh iya. Masuk satu RW nya kan dari mulai RW 10 sekarang Cipatat, RW 11, RW 14 itu RW 4 dulu. Yang ini kampung Andir ini Kalau orang kan termasuknya Cipatat RW 4 ya kalau dulu. Iya, kalau nggak salah. Nah sedikit nih Pak, ya kami ingin mengetahui nih bagaimana dulu adanya Masjid Al-Barkah ini, bagaimana nih ceritanya? Apakah sudah ada sebelum penjajahan misalkan, atau berdiri kira-kira tahun berapa itu? Kalau asal mulanya yang persis mungkin tidak begitu tahu karena Bapak sendiri udah kaya 30, jadi sebelumnya mungkin ya. Jadi tidak begitu, cuma kata Departemen Percenahan itu ya. Itu dari kesepuan ke tahun 1953. 1953. Dan kehidupan masjidnya itu tidak seperti sekarang, tidak dengan jalan tadi itu di bawah jalan. Jadi sekarang jalan ini, jalan Ini provinsi. ya jalan ini bukan jalan provinsi, jalan nasional kan. Oh jalan nasional ya. Itu di bawah, jadi bentuknya itu karena jadi beberapa ada beberapa dari sini Pak Eke, Pak Ece kan banyak ngomong. Akhirnya bikinlah satu bukan masjid mungkin langgar ya. Masih tajuk ya kalau bahasa kita ya. Langgar ya, tajuk lah. Tajuk itu. ya. Katanya itu dulu itu bulan 5 ke 6 itu jalannya itu. Jadi seiring berkembangan zaman itu ada perbaikan sedikit gitu. Ya. Jadi kalau bangunan yang masjid yang sekarang itu udah beberapa sudah kali beberapa kali renovasi. Mengenai apa, katanya di sana itu ada sumur ya, ada sumur yang menarik nih. Bisa diceritain nggak Pak, itu gimana menariknya sumur tersebut Pak? Sumur Al-Barkah itu bisa dibilang aneh karena Aneh ya? aneh ini. Bapak sendiri belum pernah lihat ada sumur dalamnya ditembok dari bawah. Nah ada kan? Siapa yang bisa nembok pulau gali sumur dia mau ke bawah gitu. Jadi kalau itu aneh sampai ke dasar itu tembok. Karena sumur Al-Barkah itu bukan makin dalam tapi makin tinggi. Ini kan di bawah, kedalamannya 2 meter ditembok. Nah, ikut jalan karena ini pengaruh mungkin tanah terbawah kan, jadi jalan naik gitu kan. Ini ikut naik kan tembok, saya ikut naik tembok ini makin tinggi, bukan makin dalam, makin tinggi. Makanya dari mulai bawah itu ditembok sampai sekarang masih jalan, sampai sekarang sudah pakai pompa dan ditutup gitu ya. Mengenai tokoh-tokoh apa ya di Al-Barkah yang Bapak tahu itu, dari mulai pendirinya misalkan, atau siapa saja di generasi selanjutnya yang Bapak kenal, yang dekat, itu bisa diceritain sedikit gitu. Ya, pendiri Masjid Al-Barkah itu kakek saya sendiri. Kakek ya? Bapak Haji Abdul Hanan. Bapak Haji Abdul Hanan. Ya, beliau dulu itu sebagai kepala SD 1
SD 1. mantri itu dulu sebutnya mantri. Mantri. sebelum sebelum dia itu Pak Wijaya mantri kepala SD-nya dulu itu di Sukarame rumahnya itu Pak Wijaya. Nah dia ganti mantri, dia mendirikan masjid ya, akhirnya masjid itu diwakafkan ke bapak saya Haji Abdurrahman. Nah itu hari saya terus saya DKM selalu ditangani oleh anak-anak beliau Abdurrahman, kecuali saya 2 periode lalu kepala itu ditangani oleh kakak dan DKM-nya dari Pak Abdurrahman, Pak Ustadz Jaya, Pak Ustadz. Oh, dalam atau Ya, kalau dulu itu sering disuruh dari karena dia guru MI. yang MI Sirnagali. Dari MI itu yang guru MI. Izharul Huda. Izharul Huda. Dengan MI itu MI yang di Parkiamai. Dulu kan Izharul Huda. Saya baru tahu kalau itu. Ya. Sebenarnya saya sebagai ketua DKM beberapa periode lebih dari 15 tahunan lah. 15 tahun diganti oleh kakak sepupu 2 periode. Nah sekarang diganti oleh kakak ipar yang sekarang. Itu kenapa? Karena bapak pindah gitu kan ke sini ya, kerja tersekolah akhirnya DKM kepengurusan. Karena di kerja dakwah itu bukan dewan keluarga masjid, tapi dewan kemakmuran. Itu mungkin sih. Buat ayah bunda atau teman-teman yang lagi cari buku doa harian, buku ini jawabannya. Namanya buku kumpulan doa dan zikir. Isinya lengkap banget. Dari doa bangun tidur sampai ada panduan tawasulnya juga. Bahasanya simpel. Tulisannya jelas, jadi gampang dibaca sama anak-anak ataupun orang dewasa. Yuk, mumpung stoknya masih ada, langsung aja dipesan sekarang ya. Kan tadi Al-Barakah itu ada kaitannya sama sejarah yang masjid atau MI Izharul Huda itu gimana Pak? Tuh ada kaitan apa? Apakah mungkin sama kiainya dari Al-Barakah gitu atau santri-santri Al-Barakah atau bagaimana? Nah dulu jadi yang seingatnya siapa tuh mesti ingat ya, ada dari Mori. Ustaz Oleh suka Al-Barakah, Ustaz Gading gitu kan. Gunung Batu itu kalau nggak salah yang anaknya sekarang itu jadi jaksa deh. Ustaz Ahmad Juwaini juga nya. Pak Ahmad Juwaini. itu dulu Ustaz apa ya? Ustaz Karbi Hasbi apa sih? Dari sini di Al-Barakah. Namanya Ustaz di Asbullah juga dulu sering. Itu yang Temong Sari. Sering Sama Al-Barakah juga ada kaitannya. Ustaz EF yang sekarang Abulkon Ya. ya Ustaz Memer yang di Laksana. Nah di sana yang mereka berikan masjid Laksana, Ustaz Memer berikan masjid gitu ya. Terus dengan Ustaz Jaya bapaknya apa sama apa tuh ada di masjid di Panuju. Nah banyak kan banyak sesuai dengan perkembangan orang, perkembangan zaman dan masih lainnya itulah alhamdulillah. Jadi perkembangan umat Islam cukup signifikan. Itulah indikator dari jumlah masjid kan. Jadi di RW 4 aja rutenya satu Al-Barakah. Sekarang kan sudah ada 2, malah ya ada 2. Kalau dengan RW 10 nya udah ada 3, RW 2 dan RW 4. Dengan
RW 11 malah sudah ada 5 gitu kan. Jadi perkembangannya alhamdulillah pesat. Ya mudah-mudahan bukan hanya bukan hanya jumlah, kuantitas juga Ya, kualitas keislamannya kualitas harus keislamannya. itu mungkin. Kalau dulu Pak, seingat Bapak, apa saja sih yang dipelajari dari pelajaran-pelajaran, sehingga kan banyak yang mendirikan mesin mungkin ya. Nah itu pelajaran-pelajaran apa yang Bapak ingat ketika Bapak ada di Al-Barkah itu? Atau Itu standar Standar biasanya, biasa. standar kalau solo berpikir dan sebagainya standar. Itu ya kebanyakan dari Mali kita puni kebanyakan sebenarnya ke Bulughul Maram. ya belum Bulughul Maram. Kalau dulu Bapak pernah diajar sama siapa? Tokoh yang Sama bapak sendiri, Sama bapak sendiri. orang tua sendiri. iya. Waduh luar keras kan. Makanya itu pakai Kalau walidi gitu kan. iya, kalau salah di ini ya. Iya, itu sebenarnya pikirannya bagus. Kalau sekarang cengeng kan. Kalau sekarang kalau Iya. zaman sekarang maaf ya ini untuk santri milenial. Kalau dimarahin sama guru malah melawan. Kalau sekarang itu. malah dilaporin ya. Kalau dulu mah enggak ya Pak ya. Aduh, Bang, nggak takut Kalau malah gitu kalau kan. kita pulang dari majelis dibilangin ke orang tua saya dimarahi guru, malah ditambah. Nah, itu malah dapat Malah bonus. ditambah. Kalau sekarang mah aduh parah ya. Nggak ngaji dikejar ya Pak. Iya, dulu betul. Betul. Ya karena Sudah. pilihannya sedikit gitu ya. Ya sedikit tidak ngaji paling pilihannya keluar apa gitu kan. Nah, soal banyak pilihannya banyak yang ngebelot. Itu mungkin. Mengenai harapan mungkin Pak, mengenai harapan masa depan Masjid Al-Barkah yang Bapak harapkan mungkin apa bagi generasi-generasi yang mungkin nanti akan menonton juga mungkin ya, generasi-generasi yang akan datang, apa harapannya? Harapan bukan hanya dalam satu masjid ya, bukan hanya itu satu Al-Barkah untuk Iya, semua masjid. Cobalah dimakmurkan masjid itu. Ini jangan sampai mayoritas kita muslim gitu kan, tapi masjidnya sendiri tidak ada gitu kan. Jadi jangan sampai ada kata-kata kalau ingin lihat orang Islam lihatlah sholat Id. Idin. Nah gitu kan. Kalau ingat lihat orang yang apa ya yang keiman itu lihat subuh. nah sholat Jumat. Oh, sholat Jumat. Gitu kan. Kalau ketakwaannya agak sedikit kuat ya subuh ya. Gitu kan. Iya benar. Iya gitu kan. Nah jangan sampai kata-kata itu harus hilang gitu ya. Istilahnya. Tapi kalau lihat tantangan itu ya untuk anak muda sekarang emang berat ya. Seperti kan topik sendiri harus betul-betul juga harus Iya. betul memberi pencerahan melalui media ini gitu Iya, ya iya. untuk menarik anak muda. Kok bisa? Mungkin tidak bisa pakai apa, pakai yang lain-lain lah, pakai kita ambil agama dan itu kita mendapatkan itu kan keterangan ya materi itu akhir karena kita yang dikejarnya akhiratnya. Iya. Nah, tapi insya Allah materi kita apa secara pribadi bangga dengan adanya ayunan topi itu harus itu jadi bahan motivasi ke anak muda yang baik. Mudah-mudahan Terakhir mungkin Pak, kira-kira nih sedikit kata yang ingin disampaikan yang bisa membuat para anak muda zaman sekarang itu semangat apa nih yang ingin disampaikan? Sedikit saja. kepada muda zaman sekarang cobalah dari hal-hal yang sedikit yang kecil gitu kan, tinggalkanlah hal-hal yang tidak sesuai dengan
akhlak dan moral. Dari yang kecil-kecil aja lah, dari mulai buang sampah, Ya. dari mulai hormat kepada orang tua, hormat kepada ya kita yang kecil-kecil ya, tidak perlu yang gede-gede, yang kecil-kecil dulu akhirnya nanti bisa merubah secara keseluruhan dari mulai pribadi masing-masing. Dari yang kecil akhirnya kita akumulasikan dengan beberapa orang menjadi besar dan mungkin jadi satu keharmonisan di satu daerah ya akan menimbulkan nantinya syiar Islam makin jaya. Jangan sampai anak-anak muda yang KTP-nya Islam Tapi ya tapi mungkin dengan situasi ya itu ya tidak menyalahkan mereka, ya juga jangan menyalahkan zaman juga. Mungkin Allah sekadar Allah demikian. Nah ini di balik itu mungkin ada hikmah. hikmah ini maaf muslim Yusra ini kan ada oleh satu kesulitan pasti ada sulit untuk orang muda sekarang, untuk mungkin saat di belakang itu ada hikmah untuk anak muda itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan mereka yang masih berkecimpung di hal yang tidak sesuai dengan Islam, agar manusianya bisa mengandalkan diri, akhirnya bisa mengundang hidayah, karena hidayah itu tidak diberikan langsung, tapi kita harus ada proses. Ada proses itu mungkin dari sekali lagi Bapak sebagai orang tua milenial kan, tapi udah milenial, mau kolonial udah masuk kolonial gitu ya. Masih zaman kolonial terus kan. Nah, Iya. terima kasih mungkin. Ya sebelumnya Pak, terima kasih banyak ya, mungkin pengalaman yang Bapak sampaikan kepada kami itu buat kami sangat berharga sekali. Kenapa? Karena yang pertama itu jadi pelajaran, yang kedua bisa menambah wawasan mungkin buat kami, dan yang terakhir ini bukti perjuangan Islam khususnya di Cipta Harja. Kalau dulu masih Cipatat ya mungkin Ya, bukti perjuangan bahwa Islam itu ya luar biasa gitu perjuangannya. Nah mungkin untuk kesempatan Ngosan ini saya juga ingin mendoakan Bapak Agus, semoga usianya dipanjangkan dan diberkahkan oleh Allah, milik rezekinya juga diberkahkan oleh Allah, Amin. keluarganya juga sama diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya penonton, mungkin itu saja di sesi Ngosan kali ini, ngobrol santai mengenai sejarah dari Masjid Al-Barkah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.